Assalamualaikum Troops, selamat bergabung kembali di ITJ Jakarta Troops Talk Instagram Live volume ke-8. Dan kita maskulinitas dan feminitas part 2. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung bisa nonton part satunya, itu udah terupload di akun ITJ Jakarta, jadi bisa langsung cek di feed akun Instagram ITJ Jakarta. Assalamualaikum Ayu, selamat bergabung Hai, kembali. udah. Ya, hai. Oke, kita lanjutkan pembahasan kali ini ya, part 2. Tadi sempat terpotong di saat pembahasan Amerika katanya lebih religius. Jadi sebelumnya bahas, kata Ayu, jangan sampai opini opini tentang gender ini justru didominasi oleh opini mereka yang mengatakan bahwa gender itu apa gender itu Homoseksualitas. Ah, ya tidak apa sih, gender itu tidak terbatas definisinya gitu kan ya intinya. Dan tadi ini. sempat terpotong pada saat Ayu bilang Amerika lebih religius. Nah itu gimana tuh lanjutannya? Oh, bukan. Apa namanya? Mereka juga memiliki kesamaan gitu, kesamaan religiulitas seperti Indonesia gitu. Mereka meskipun mereka negara liberal, tapi banyak juga masyarakat yang taat dengan agamanya gitu, Kristen di sana gitu. Jadi ada ada masyarakat konservatif yang mendominasi di sana gitu. Dan uh, ini kedengaran kan? uh, Mungkin apa namanya, jangan sampai nanti di 2030 2035 gitu, di mana di Indonesia itu akan didominasi oleh pemuda gitu ya, pemuda, kemudian anak, apa namanya, pemuda yang memiliki energi, kemudian apa namanya, memiliki opini yang kuat gitu kan. Saya nggak bisa membayangkan sih kalau sekarang misalnya di, apa namanya, hal-hal kecil aja gitu bisa menjadi trending topik di Twitter karena yang banyak membicarakannya ya anak muda gitu, anak muda yang eh, apa namanya, mengambil peran sekarang dalam opini gitu kan. Di Twitter sering banyak terjadi perang opini, kemudian Instagram juga, karena ya era disrupsi juga gitu kan. Nah, jangan sampai opini-opini publik terkait seksualitas ini malah didominasi oleh mereka yang meyakini bahwa homoseksualitas itu eh, bukan sebuah hal yang salah gitu loh. Malah mereka bisa membenarkan dan menerima hal tersebut gitu, karena di Amerika sendiri dulu, apa namanya, itu selisih persentasenya itu nggak nggak besar gitu. Artinya cuma mereka yang sepakat dengan homoseksualitas sekitar 53 sampai 56% aja gitu, dibandingkan mereka yang nggak sepakat dengan homoseksualitas. Itu kan artinya persentasenya sangat kecil gitu. Cuma berdampak yang sangat besar gitu terhadap tatanan keluarga di Amerika sekarang gitu. Sekarang mereka berusaha kembali mengembalikan peran keluarga, mengajarkan lagi bagaimana seksualitas yang benar gitu. Uh, itu kembali dilakukan oleh keluarga, apa namanya, organisasi keluarga di Amerika seperti itu. Parenthood. Jangan sampai, mm, jangan sampai, apa namanya, ini malah mendominasi dan menguasai gitu, mereka yang nggak sepakat dengan homoseksualitas. Jadi yang kita harus lakukan ya adalah belajar gitu dari sana gitu. Kita ambil ibrohnya, jangan sampai itu terjadi juga di Indonesia. Tuh, itu aja. Iya I benar. talk too much. Tapi emang iya sih, ironinya tuh sekarang Indonesia kayak sok-sokan mengadopsi semua teori-teori dari barat gitu, padahal yang di barat aja, teori yang tersebut yang digunakan di barat aja belum tentu berhasil di tempat asalnya gitu, tapi sok-sokan mau mengadopsi gitu kan. Iya.
apa namanya, kita pandai mengadopsi tapi kita nggak pandai memilah mana yang harus diadopsi gitu. Jadi Iya, betul. ya apa, kita menganggap bahwa ya keren seluruhnya, ya berarti sampah-sampahnya juga keren gitu. Padahal ya kita harus bisa memilah juga mana yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya, cara untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia ini, dan mana yang bersifat destruktif gitu, yang merusak, yang menghancurkan gitu. Itu harus kita akui gitu. Mm-mm. Iya, kalau Ayu sendiri ngelihatnya gimana ya sekarang kan di Indonesia sendiri tuh udah banyak banget ya dari kelompok LGBT itu yang mengkampanyekan dirinya lewat TikTok, lewat YouTube. Di YouTube udah banyak banget sih pasangan Indonesia gitu, pasangan LGBT Indonesia yang terang-terangan gitu ikut ikut menyuarakan, bahkan apa sih, menjadi bintang tamu di salah satu podcast. Bukan salah satu sih, Hmm, banyak sih udah banyak di banyak banyak podcast gitu. podcast. Mm-mm. Dan Ayu ngelihatnya gimana tuh gitu. Saya ngelihat ini sebagai titik confuse gitu ya, titik di mana masyarakat itu bingung mana sih yang benar, mana yang salah. Tuh kayak misalnya kemarin saya ngelihat video tentang eh, video ten- video TikTok juga ya, guys. Cuma di Twitter gitu, saya sangat terganggu sekali ngelihatnya gitu. Dengan misalnya temanya itu kayak seorang PSK gitu, pelacur yang apa namanya, bikin statement kepada anggota Dewan DPR gitu, kamu ingat aku nggak gitu. Apa namanya, kamu mau apa namanya, aku kasih tahu uh, foto-foto kita ke istri kamu, atau kamu gagalkan UU Omnibus Law gitu. Oh UU my. yang kemarin gitu. Nah, itu juga apa namanya, masyarakat justru menggunakan hal tersebut sebagai ayo lo gitu, anggota DPR gitu, justru ikutan ngancam gitu, dan nggak melihat bahwa ya yang perempuan lakukan itu juga sebuah kesalahan gitu. Nah, artinya sudah ada sebuah revolusi, sebuah perubahan cara berpikir masyarakat, sebuah kebingungan gitu di tengah-tengah masyarakat tentang ya bahwa yang dia lakukan juga sebuah kejahatan gitu, sebuah hal yang salah, sebuah kesalahan. Gitu juga dengan apa namanya, video dengan tema yang sama gitu yang dilakukan oleh laki-laki gitu, bahwa dia ngaku apa namanya, dia ngaku dia dia gay, kemudian dia eh, melakukan hubungan seksual kepada anggota DPR yang laki-laki. Dia bikin video ancaman yang sama seperti itu. Nah, dan masyarakat juga apa namanya, membuat itu sebagai sebuah apa namanya, mendukung si laki-laki gay tersebut gitu. Padahal seharusnya ya dia apa namanya, yang benar kan kita ngelihatnya dia itu salah gitu. Dia udah mengaku sebagai seorang gay, kemudian dia melakukan hubungan seksual sama jenis, kemudian dia mempublikasikannya gitu. Dan dia bangga terhadap itu gitu loh. Nah, kita harusnya melihat hal itu sebagai it's totally wrong gitu. Itu sebuah kesalahan, itu sebuah dosa gitu. Eh, dan dan masyarakat nggak melihatnya seperti itu. Makanya kita harusnya khawatir dengan apa namanya, Indonesia nanti di tahun 2035 belum tentu apa namanya, belum aman gitu. Dengan apa namanya, isu bahwa jangan-jangan nanti di saat itu anak-anak kita, penerus-penerus kita justru malah apa namanya, sudah menghadapi dunia yang berubah 180 derajat dibandingkan apa yang kita alami di hari ini gitu. Jangan sampai kita, saya selalu meyakini bahwa apa yang kita alami sekarang itu adalah jauh lebih mudah dibandingkan apa-apa yang dialami oleh pendahulu-pendahulu kita, karena mereka pasti apa namanya sudah melakukan yang terbaik sehingga apa namanya, kita terhalang dari banyak hal negatif yang seharusnya kita alami sekarang gitu. Dan kita juga harus melakukan effort yang sama gitu.
Meskipun ya kita apa namanya belum tentu bisa menyamainya gitu. Tapi seenggaknya ya kita berjuang ke sana gitu loh. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita, generasi kita mengalami kesulitan gitu dengan abainya kita terhadap isu-isu ini. Gitu. Iya. Dan itu fungsinya kita untuk terus mengajak kepada kebaikan ya. Karena kalau Mm-mm. misalnya kita berhenti mengajak kebaikan, menyuarakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar, itu bisa jadi generasi setelah kita itu udah tidak lagi mengenal nilai tentang mana yang baik, mana yang Iya, benar. benar. Mm. Iya, dan Kita itu yang memang bahaya. jangan 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 lelah untuk hal itu gitu karena mereka juga sabar gitu kalau kita bisa lihat track recordnya dari tahun 1970 itu mereka sampai akhirnya di 2015 itu disahkan itu kan artinya 45 tahun dan mereka sabar untuk hal itu itu kenapa kita nggak melakukan hal yang sama gitu padahal yang kita kejar adalah janji Allah untuk benar-benar bersabar di jalan hal itu seperti itu. Iya, benar. Eh, Kalau misalnya menurut Ayu nih, tindakan preventif yang bisa kita lakukan itu apa sih yuk? Untuk menjaga generasi kita selanjutnya. Tindakan preventif kita ya kita harus mengingatkan kembali bahwa apa namanya ada manusia itu lahir itu nggak cuma fisik aja gitu ada sisi jiwa kita yang harus apa namanya kita penuhi gitu apa namanya dan keduanya ada fitrah gitu loh ada fitrah yang melingkupi fisik dan jiwa kita dan kita terikat pada sebuah janji di alam alastu bahwa ya kita mm, kita apa namanya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita gitu. Artinya kita saat ini harus memahami bahwa keberadaan kita adalah sebuah keberadaan kita bukan tanpa sebuah konsekuensi untuk taat sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, hal-hal itu juga yang apa namanya yang harus kita sadari sepenuhnya sehingga ya kita nggak akan ada lagi eh, pada saat kita bertanya tentang diri kita kita sudah tahu kita itu harus kemana mencari sumber ilmunya gitu kita harus melakukan effort yang seperti apa agar nggak terjadi kebingungan kita terhadap diri kita sendiri terhadap apa namanya terhadap agama gitu, terhadap gimana caranya kita bertanggung jawab terhadap kewajiban dan hak kita gitu di apa namanya dalam berinteraksi sosial kepada Allah gitu. Kemudian kepada diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita meyakini bahwa ya udah yang penting kita sudah beribadah dengan baik, yang penting kita sudah bersosialisasi dengan baik, tapi ya at least biarin aja gitu loh. Aku mau menjadi lesbi, aku mau menjadi gay gitu. Itu kan urusannya cuma diriku sendiri. Hey, hello gitu. Jangan gitu. Karena kita itu disuruh berbuat baik bukan cuma apa namanya? Kita itu definisi beribadah itu bukan apa namanya? Bukan hanya untuk apa kepada Allah gitu, tapi kita juga harus memenuhi hak-hak uh, selain hak Allah, kita juga harus memenuhi hak sesama Muslim gitu, sesama manusia yang lain. Kemudian apa namanya terhadap diri sendiri juga gitu. Itu yang harus kita lakukan secara adil gitu loh. Jangan zalim gitu, jangan memperlakukan uh, diri kita sebebas-bebasnya gitu. Karena pilihan apa namanya pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita, kebebasan yang diberikan kepada kita adalah kebebasan memilih pilihan yang baik gitu. Itulah makanya uh, makanya istilahnya itu ikhtiar gitu dari akar kata khair gitu. Artinya baik gitu, kebaikan gitu. Jadi kita disebut bebas memilih, bukan bebas memilih antara baik dan buruk, tapi memilih yang terbaik dari banyak pilihan baik gitu. Kalau kita memilih sesuatu hal yang buruk, itu namanya bukan bebas, bukan baik, tapi artinya zolim gitu terhadap diri sendiri.
seperti itu. Jadi apa namanya eh praktisnya juga kita pilih-pilih, jangan jangan menerima sesuatu dengan pragmatis gitu ya. Jangan, oh ya ini masuk akal kok istilah toxic masculinity gitu, tapi kita nggak paham bahwa sebenarnya apa namanya kita kita menerima bahwa laki-laki itu nggak boleh, nggak apa namanya laki-laki itu nggak eh, laki-laki lembut itu nggak masalah gitu, ya nggak masalah gitu laki-laki. Tapi kalau when it comes to laki-laki yang gemulai kemudian dia bersikap seperti perempuan, masa kita harus apa namanya, masa kita harus bersepakat dengan hal itu juga gitu kan? Berarti kan kita harus know the limits gitu, kita harus tahu batasnya apa gitu. Jangan sampai kita ada apa namanya meyakini suatu hal tapi kita eh, nggak membatasi hal itu gitu dari aku. Jadi akan banyak hal baru, istilah baru ke depannya, tapi ya kita juga harus bisa pilih-pilih gitu. Iya, betul. Kalau misalnya ini masih ngambil dari dokter Boyke juga ya, kalau misalnya boleh. Jadi, jadi kalau kata dokter Boyke itu 70% penyebab dari LGBT itu adalah lingkungan. Jadi, ketika kita menerima atau mempersilahkan perilakunya ya, dan perilaku itu ya tidak terlepas dari pelakunya sih. Ketika kita menganggap biasa perilaku LGBT itu ke dalam lingkungan, maka kita justru akan membuka kemungkinan besar perubahan pada lingkungan itu, karena tadi yang seperti Mm-mm. dokter Boyke bilang, 70% sebab dari LGBT itu adalah dari lingkungan. Jadi ketika kita membuka pintu, ya maka kemungkinan besar itu akan terjadi gitu. Jadi ya jangan sampai pintu itu terbuka lebar, dan jangan sampai mereka masuk ke regulasi-regulasi. Perlu bahas juga kan nih tentang RUU PKS? Nggak selesai-selesai nanti. Nggak apa-apa, ini baru 18 menit. Atau mungkin ada sesuatu yang harus di ini yuk, apa harus kita aware tentang RUU PKS mungkin. Kalau tentang RUU PKS, kembali lagi memang meskipun sudah sering sekali digemakan untuk apa namanya menggagalkan RUU PKS ini ya, jadi uh, yang sering yang sering kita hadapi kan adalah sebuah argumen bahwa ya sekarang ini kita terdesak oleh uh, jumlah kekerasan seksual yang sekian banyak terjadi gitu setiap detiknya, setiap menitnya gitu ada sekian perempuan yang mengalami kekerasan seksual baik verbal, fisik ataupun online gitu ya. Ya bisa jadi itu benar gitu, tapi kita harus tetap mengutamakan gitu. Kembali lagi ke prinsip kita terhadap bagaimana cara kita seharusnya menilai sesuatu gitu. Jangan hanya berdasarkan oh ya it's emotional gitu kan. Kalau kalau data korban itu kan meskipun dia empiris tapi itu juga ada sisi emosionalnya gitu karena kita juga nggak tahu itu yang definisi korban dalam data itu seperti apa gitu. Kemudian uh, juga sudah banyak sekali pembahasan dari segi sosiologis, segi filosofis, juga segi yuridis mengenai RUU PKS ini gitu lah. Jadi apa namanya banyak sekali yang tidak apa sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia gitu yang menerapkan nilai-nilai ketuhanan, keadilan sosial, kemudian adil dan beradab gitu. Kemudian dari segi sisi sosiologis di mana banyak masyarakat Indonesia yang hidup dengan nilai-nilai budaya sosial, norma, juga nilai agama seperti itu. Dan itu bertentangan. Kemudian juga dari segi yuridis di mana akan uh, berpotensi untuk berpotensi untuk um,
menekan gitu aparat penegak hukum gitu, mengkriminalisasi aparat penegak hukum terhadap RUU PK apa namanya jika RUU PKS ini disahkan gitu dalam penerapannya di masyarakat gitu, dalam penerapannya di peradilan di Indonesia juga. Kemudian juga ada potensi yang sebenarnya ya kita nggak bisa apa namanya menerima, lagi-lagi kembali lagi bahwa kita nggak bisa menerima hal ini dengan pragmatis begitu aja gitu ya. Artinya ya kita, oh ya namanya bagus kok penghapusan kekerasan seksual. No, that's pragmatis gitu. Uh, kamu lugu sekali gitu dan naif sekali gitu kalau hanya menerima dari segitu aja gitu. uh, kita juga harus menyadari bahwa kita di pasal 1 aja definisi kekerasan seksual itu masih belum kelar gitu. Artinya ya udah sih kelarin aja dulu itu masalah di judul sama definisi gitu. Baru kita ngomongin pasal lain gitu, pasal-pasal mengenai korban gitu. Jangan jangan lompat kalau apa namanya di urusan yang paling awal aja belum kelar gitu. Artinya sekarang kita nggak menafikan bahwa memang ini ditunggangi gitu loh, dimanfaatkan apa namanya kesempatan ini oleh kelompok LGBT juga gitu. Saya bisa bilang seperti itu karena banyak sekali pasal apa namanya frasa-frasa ambigu hanya di definisi hanya dengan melihat definisi pasal 1 aja gitu. Kita udah bisa melihat banyak sekali ambiguitas di RUU PKS ini. Apalagi masalah hasrat seksual gitu lah. Selain konsensual seks yang kemarin sempat ngehits, nah ini ada masalah hasrat seksual gitu. Artinya hal ini saking ambigunya kita bisa melihat siapa saja kelompok yang akan diuntungkan jika RUU PKS ini disahkan gitu. Artinya kita nggak bisa apa namanya kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa nggak suka, kita nggak bisa apa namanya bertindak gitu dengan aktivitas-aktivitas atau mm, kampanye mereka ya gitu. Artinya kan hasrat seksual itu dilegitimasi secara keseluruhan gitu tanpa tanpa batas gitu. Artinya saya dan Livi memiliki hasrat seksual gitu. Pasangan-pasangan yang belum menikah itu juga memiliki hasrat seksual. Pasangan yang sudah menikah juga, pasangan yang normal itu juga punya apa namanya hasrat seksual. Begitu juga dengan pasangan apa namanya orang-orang tidak normal di sana gitu, di luar sana. Kita bisa aja apa namanya melihat hal ini sebagai yang ya apa namanya eh kita kita bilang bahwa ya nggak akan ke sana gitu loh, nggak akan lebih dari LGBT gitu misalnya apa namanya orang-orang yang apa namanya mendukung LGBT ini gitu. Tapi kenyataannya penyimpangan seksual itu juga nggak ada batasnya kan. Kalau kita mau lihat artinya fetish itu adalah sebuah penyimpangan seksual gitu, atau pedofil itu juga sebuah penyimpangan seksual yang sampai saat ini apa namanya yang sampai saat ini mereka nggak mengakui mereka adalah sebuah komunitas gitu. Jadi kelompok LGBT ini nggak semuanya setuju dengan kelompok fetish, nggak semuanya setuju dengan kelompok pedo gitu. Nah tapi uh, itu kan cuma masalah waktu aja gitu. Sama seperti dulu homoseksualitas yang dulu adalah sebuah komunitas kecil, mereka akhirnya menjadi sebuah komunitas besar dan apa namanya bisa apa namanya berpengaruh dalam di berbagai segmen, di berbagai lini gitu ya, di berbagai sektor gitu. Nah, mereka juga berpotensi gitu loh. Jadi komunitas-komunitas penyimpangan seksual ini juga berpotensi apa namanya untuk apa namanya mempublikasikan ketidaknormalan mereka dan menuntut hak yang sama gitu dengan dengan ini apa namanya dengan orang-orang yang normal gitu. Jadi jangan sampai kecolongan gitu. Kemarin kita sudah sakit hati dengan undang-undang Omnibus Law, tapi sekarang jangan sampai kecolongan lagi dengan sahnya atau masuknya gitu. Jangan sampai
RUU PKS masuk ke daftar prolegnas prioritas 2021. Hashtag gagalkan RUU PKS. Iya, gagal kan RUU PKS. Oke, yuk. Terima kasih atas penjelasannya. BTW, ada hal yang belum aku bahas, hal yang belum aku tanya dan belum Ayu bahas yang perlu disampaikan lagi nggak? Oh, I talk too much tonight, I think. Oke, kalau gitu langsung ke closing statement deh. Closing statement-nya kembali lagi, kita hidup di dunia ini nggak dibiarkan begitu saja gitu tanpa petunjuk gitu. Kita memiliki sekarang dengan segala kemudahan gitu loh. Kita apa namanya banyak kemudahan yang kita miliki dan kita stay di dunia ini bukan ya tanpa petunjuk dibiarin gitu aja untuk ya untuk hidup kemudian apa namanya belajar, kerja, kemudian bayar bill, bayar tagihan gitu, beli ini, beli itu, memenuhi segala achievement gitu, and then die gitu. Enggak seperti itu gitu. Atau hingga akhirnya kita dipertanyakan oleh sebuah pertanyaan, apakah aku benar-benar ada, apakah aku benar-benar seorang perempuan di tubuh perempuan ini karena aku merasa seperti laki-laki atau sebaliknya gitu laki-laki mempertanyakan eksistensi seksualitasnya gitu dengan apakah benar dia adalah seorang laki-laki gitu padahal sangat jelas gitu kita membedakan laki-laki dan perempuan fix itu sudah jelas dari dulu bahwa ya memang saat kamu terlahir sebagai laki-laki dan kamu sudah akil dan balik maka kamu sudah bukan seorang yang awam gitu kamu sudah seorang mukallaf gitu kamu sudah dibebankan terhadap kamu kewajiban-kewajiban yang harus apa namanya kamu lakukan gitu yang harus kamu penuhi untuk memenuhi hak Allah atau bermuamalah kepada sesama atau juga apa namanya kepada diri kamu sendiri gitu hak diri kamu sendiri gitu dan semuanya kita kembali lagi kepada fitrah kita gitu saat dulu di alam alas itu bahwa memang kita dulu menyatakan bahwa apa namanya uh, bahwa Allah adalah Rob kita itu artinya ya kita sekarang hidup di dunia ada konsekuensinya gitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan konsekuensinya itu adalah uh, ya kita memenuhi hak dan kewajiban apa namanya melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah di dunia ini seperti itu dengan beribadah dengan bermuamalah dengan menjadi khalifah di dunia ini gitu jadi kayaknya kalau kita memenuhi apa namanya kita taat terhadap konsekuensi kita itu kita nggak akan sempat untuk mikirin atau mempertanyakan apakah sudah benar ini saya ditakdirkan sebagai laki-laki atau sudah benar ini saya ditakdirkan sebagai perempuan apakah apa namanya kita nggak akan sempat lagi kita akan terus apa namanya berkejaran dengan waktu apakah yang saya lakukan di sini sudah cukup gitu, untuk apa namanya uh, untuk saya jadikan tabungan di akhirat seperti itu karena suatu saat saya akan kembali dan saya nggak akan apa namanya saya pada saat di akhirat nanti saya nggak akan nanya sama Allah di pengadilan Allah saya nggak akan apa namanya uh, nanya ya Allah kenapa aku ditakdirkan sebagai perempuan ya Allah kenapa saya ditakdirkan sebagai laki-laki di dunia seperti itu karena kita nggak punya chance untuk itu justru kita akan ditanyakan kenapa kamu selama di dunia kamu itu mempertanyakan diri kamu apakah kamu laki-laki atau perempuan gitu padahal sudah jelas kamu laki-laki dan perempuan dan kamu memiliki petunjuk atas hal itu gitu loh kenapa kamu membiarkan diri kamu terlalu lama tersesat di sana seperti itu dan nggak mau mencari tahu gitu nggak mau mencari berdasarkan petunjuk nggak mau pasrah dan menundukkan diri kamu nggak mau menundukkan nafsu kamu gitu terhadap apa namanya apa yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu aja closing statement saya. Oke, ya intinya ketika kita sudah
meyakini bahwa kita beriman kepada Allah, maka kita harus apa sih, menjalankan konsekuensi sebagai, bukan konsekuensi ya, kita harus menjalankan kewajiban gitu sebagai seseorang yang beriman dan seseorang yang meyakini Hmm. Islam. Yuk, betul, ini ada yang nanya, mau dijawab nggak tentang RUU PKS? Apa? Apa tuh? Kak, teman Bentar. saya seorang aktivis dakwah berbicara di ranah publik bahwa RUU PKS ditolak. Masa luas, padahal bagus isinya. Lebih melindungi perempuan, tapi banyak hoaks-hoaks yang liar. Sebenarnya bagaimana? Ini dari Isakima. Nah, ini yang saya sebut sebagai pragmatis tadi gitu. Jadi kayak apa namanya, menerima RUU PKS begitu saja gitu loh. Cuma cuma apa namanya, cuma dilihat dari segi aspek korban gitu, tapi melewatkan aspek-aspek lainnya yang sebenarnya sangat krusial gitu dalam perancangan sebuah undang-undang gitu. Jadi kita ya apa namanya, eh, nggak usah deh kita ngurusin pasal-pasal itu dulu. Oh ya, that's okay gitu, that's good gitu, that's a very good idea gitu, bahwa apa namanya, kita mendukung bahwa kalau misalnya ada perkosaan itu kita kita apa namanya, kita dukung apa namanya, perlindungan terhadap korban. But wait gitu, ada pasal satu yang sebenarnya kita harus apa namanya, dengan dewasa gitu, dengan dengan logis, dengan ya kita harus membuka pikiran kita gitu, open minded gitu, tentang bahwa pasal satu ini bermasalah gitu loh, dan nggak cuma satu atau dua orang atau satu atau dua komunitas aja yang menolak, tapi banyak banget yang menolak pasal satu ini gitu loh. Dan ini memang bermasalah gitu, dari orang-orang yang berkompeten dan otoritatif terhadap isu ini, mereka juga mengajukan penolakan gitu untuk RUU PKS ini. Jadi sudah banyak sekali aliansi cerahkan negeri juga uh, ikut mengadvokasi hal ini. Jadi silahkan aja follow akunnya, kemudian lihat kontennya dan tulisan-tulisannya mengenai hal ini. Selain itu juga ada ITJ, ITJ juga sering menyuarakan hal ini, SPI juga, kemudian lembaga hukum, lembaga kajian hukum kami itu LKHK itu juga mengatakan hal ini gitu loh, mengajukan penolakan, dan masih banyak komunitas organisasi lainnya juga yang mengatakan penolakan seperti itu. Jadi uh, ya kita harus kalau meminjam gitu lah kata apa namanya, bahwa kita memang harus edukasi diri kita sendiri gitu. Di dunia yang serba online ini, yang semua informasi tersaji sedemikian banyaknya di sosial media gitu ya, kita harus aktif dan harus bisa melihat juga selektif. Iya. Oke, untuk Isakima, mungkin gini, kalau misalnya secara secara mudahnya nih untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk, lihat aja barisannya. Di barisan mereka itu siapa aja? Di barisan yang menolak itu siapa aja? Di barisan yang mendukung itu siapa aja? Itu secara kasarnya ya. Secara kasarnya, kalau misalnya kita mau apa, ngikut, mau, kalau kita mau follow sesuatu, kita harus lihat nih yang ada di barisan sana siapa aja, barisan sini siapa. Itu cara paling mudah. Itu cara paling mudah. Nah, kalau Ya, misalnya dia bilang, tadi temennya bilang itu RUU PKS lebih melindungi perempuan kok. Nah, dia siapa gitu? Kalau misalnya, sedangkan kita sudah ada akun Ayla Indonesia, itu bisa dicek Instagramnya. Nah, di situ ahli yang ngomong, orang yang memiliki otoritas untuk menyuarakan tentang penolakan RUU PKS itu. Jadi silakan cek Instagramnya Ayla Indonesia, dan ACN kami, LKHK kami, SPI Indonesia, kita di Jakarta juga. Silakan cek Instagram yang tadi saya sebutkan ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bergabung, dan Ayu khususnya terima kasih juga sudah ya, thank meluangkan you banyak Livi. waktunya. BTW, Ya, ini pertama kalinya loh Trup Stock sampai 2 part. ya, ya.
Aduh, ini karena aku terlalu banyak berbicara aja. Ya, itu memang butuh. Anda butuh berbicara banyak soalnya. Terima kasih karena sudah berbicara banyak. Ya, terima kasih udah invite aku. Oke, Ya, untuk teman-teman yang lain jangan lupa follow Instagram ITJ Jakarta, follow Instagram Ayu juga, follow Instagram ACN juga, dan follow Instagram Indonesia Tanpa Jil di seluruh Nusantara. Oke, terima jangan lupa kasih. guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ITJ Jakarta. Thank you Livi. Ah.